Perkenalkan, nama saya Nikita Agristi Panjaitan dari Prodi Teknik Perkapalan dengan nomor NIM 2401030062. Di sini saya akan melakukan analisis pengaruh bahan bakar HFO terhadap efisiensi mesin diesel pada kapal tanker dan oil service boat dengan pendekatan uji parametrik. Sebelumnya, uji itu merupakan salah satu metode analisis statistik parametrik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antar kelompok berdasarkan data sampel. Di sini saya akan melakukan 3 uji t-test. Yang pertama, uji one sample t-test, yaitu salah satu metode dalam statistik parametrik yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata suatu sampel memiliki perbedaan yang signifikan terhadap suatu nilai acuan atau nilai populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, ada independent sample t-test, merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang saling berhubungan atau bersifat independen. Tujuan utama dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok yang berasal dari populasi yang berbeda. Yang terakhir ada Pirate Sample T-Test, merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua nilai rata-rata dari data yang saling berpasangan atau memiliki hubungan erat. Uji ini biasanya diterapkan sebagai pengukuran dilakukan terhadap subjek yang sama dalam dua kondisi yang berbeda, misalnya sebelum dan sesudah perlakuan tertentu. Selanjutnya saya akan menampilkan video cara 3 pengujian t-test ini. Setelah mendapatkan data tentang kapal yang dimana nanti saya menggunakan dua jenis kapal yaitu OSB dan tanker. Di sini saya sudah membuat Excel baru serta data yang baru tentang efisiensi kapalnya. Nah, di sini saya menggunakan 20 dari OSB dan 20 dari tanker ship. Selanjutnya saya akan melakukan di sini kita akan melakukan atau mencari rata-rata pada kapal OSB dan tanker. Kita masukkan buka data kita tadi. Masukkan semua datanya. Selanjutnya kita analysis descriptive statics, kita explore, kita masukkan quick plot, normality plot, t-test, continue. Oke. Baik, di sini kita mendapatkan rata-rata atau min pada OSB ada 82,6, sedangkan pada oil tanker ada 83,2, yang berarti tingkat efisiensi pada kapal oil tanker lebih baik. Baik, di sini kita akan melakukan uji normalitas efisiensi mesin kapal dari data kedua kapal yaitu OSB dan oil tanker. Di sini kita pencet variable view, kita masukkan OSB, masukkan datanya. Masukkan datanya. Kita masukkan nilai kedua data. Selanjutnya kita analysis, kita ke deskriptif statistik, kita export, kita masukkan, kita plot, normality plot, t-test, kita continue,
Oke. Baik, di sini kita dapat test of normalitasnya itu ada 2,00 dan 4,85. Yang dimana berarti data ini eh, disebut normal. Kenapa? Karena jika nilai signifikannya di atas 0,05 maka data tersebut disebut normal. Begitupun sebaliknya jika nilai signifikan pada data di bawah 0,05 berarti data tersebut bersifat tidak normal. Baik, di sini saya akan melakukan one sample test pada kapal OSB terlebih dahulu. Sini saya sudah memasukkan data efisiensi kapalnya. Selanjutnya kita klik analisis, compare means, dan one sample test. Kita masukkan ini udah dimasukin, terus kita pilih transformnya 85, optionnya 5%, ini oke. Kita sudah menemukan hasil one sample test pada kapal OSB. Baik, di sini kita akan melakukan one sample test pada kapal oil tanker. Salah, deteksi, masukkan data dari oil tanker. Kemudian kita analysis intermils, one sample test, masukin option ini. Sini kita dapat nilai one sample test dari kapal oil tanker. Baik, pada one sample test, adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai K0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara efisiensi mesin kapal dan standar efisiensi literatur sebesar 85%. H1, terdapat perbedaan yang signifikan antara efisiensi mesin kapal dan standar efisiensi literatur sebesar 85%. Nah, hasil uji one sample test untuk OSB menunjukkan bahwa nilai T hitung yang dihasilkan adalah minus 2,188 dengan derajat kebebasan dF sebesar 18 dan nilai signifikansinya sebesar 0,042. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, apabila signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berbeda dengan hasil pada OSB, uji one sample test untuk kapal oil tanker menunjukkan bahwa nilai T hitung yang diperoleh sebesar min 1,129 dengan derajat kebebasan sebesar 19 dan nilai signifikansinya sebesar 0,273. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang berarti
tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara efisiensi mesin kapal oil tanker dengan standar efisiensi literatur 85%. Lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara efisiensi mesin kapal oil tanker dengan standar efisiensi literatur 85%. Baiklah, di sini kita akan melakukan ujian kedua, yaitu independent simple t-test. Ini mana kita pergi ke frame view, kita beri nama tabel, kita masukkan sini kita buat USB dan tanker. Terus kita masukkan kita masukkan data kapal tadi. Karena aku nggak buat di Excel, jadi saya taruhnya manual. Nah, kita berikan resize ke company, independent sample t-test. Masukin ke sini, continue. Oke. Nah, di sini kita dapat independent sample testnya. Selanjutnya ada independent sample t-test. Adapun hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata efisiensi mesin antara kapal tanker dan kapal OSB saat menggunakan HFO. H1-nya ada perbedaan rata-rata efisiensi mesin antara kapal tanker dan kapal OSB saat menggunakan HFO. Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS, diperoleh nilai T hitung minus 341 dengan derajat kebebasan 38 dan nilai signifikansi sebesar 0,735. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Karena nilai signifikansi sebesar 0,735 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata efisien mesin kapal tanker dan kapal OSB saat menggunakan bahan bakar HFO. Yang terakhir ada Pirate Sample T-Test. Nah, adapun hipotesis yang didapat dalam penelitian ini, Hanel tidak ada perbedaan rata-rata efisiensi mesin kapal pada perjalanan sebelum dan sesudah bulan Juni. H1 ada perbedaan rata-rata efisiensi mesin kapal pada perjalanan sebelum dan sesudah bulan Juni. Dan yang bekerja di sini itu adalah H1.
Sekian dari saya. Terima kasih.